Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laili, asal LPTK Universitas Pendidikan Mandalika dengan nomor induk mahasiswa 250404209. Sekolah asal SDIT Nurul Fikri Selong. Hari ini saya akan membuat video praktik layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimah, mari masuk. Ya. Ayo silahkan duduk. Ya, santai ya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Orang tua sehat. Tadi di kelas gimana? Biasa aja. Biasa aja. Tidak ada yang menanyakan kalau Salimah kemana saja gitu. Tidak ada. Ya, berarti teman-temannya tidak ada masalah ya. Oke. Sebelumnya Ibu Guru mengucapkan terima kasih banyak ya karena sudah datang ke ruang BK untuk memenuhi panggilan Ibu Guru. Ya. Adapun di sini tujuan Ibu Guru memanggil Salimah, saya ingin menjelaskan dulu bahwa apa itu sebenarnya konseling. Nanti kita berdoa dulu terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai. Ya, sebelum kita lanjut ya, santai dulu, jangan tegang ya. Tidak ada terjadi apa-apa kok, insya Allah ya. Di sini membuat Salimah nanti akan lebih tenang lagi ya. Perlu Ibu Guru menjelaskan dulu ya, apa itu konseling. Konseling adalah suatu pemberi bantuan kepada siswa secara tatap muka langsung atau face to face dengan tujuan membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian adapun tujuan ingin mengambil Salimah ke sini yaitu ingin membantu Salimah ya menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Mungkin Salimah bingung ya kenapa Ibu Guru memanggil saya ke ruang BK ya. Salimah tidak tahu kan permasalahannya ya. Ibu Guru ingin menjelaskan ya, kemarin di sini di catatannya ada laporan saya dari wali kelasnya ya, bahwa akhir-akhir ini Salimah sering tidak masuk tanpa keterangan. Apakah itu benar? Benar. Ini ada tanggal 9 kemarin bahwa masuk laporannya kalau Salimah tidak masuk tanpa keterangan ya. Kemudian untuk lebih ya Salimah, Ibu Guru ingin kesediaan Salimah dulu. Apakah Salimah bersedia untuk Ibu Guru konseling melaksanakan proses konseling hari ini? Ya. Siap ya? Baik, sebelumnya berarti Salimah harus mengisi informed consent ya, surat pernyataan persetujuan konseling namanya. Tulis nama,
ibu guru menyampaikan azas yang ada di BK ya. Azas yang ada di BK itu azas kerahasiaan. Ya. Nah, apa maksudnya itu? Ketika nanti Salimah misalkan mengungkapkan permasalahannya, tidak akan sampai ke orang lain, ya. Tidak akan ada yang tahu selain Salimah dan ibu guru. Nah, harapan ibu, jadi nanti ketika kita ibu guru menanyakan, ya, ibu guru berharap Salimah menjawab dengan benar, ya, dengan jujur, seadanya, ya. Itu sih harapan ibu guru. Ingat bahwa guru BK itu memiliki azas kerahasiaan, ya. Jangan pernah khawatir. Misalkan nanti Salimah mungkin takut, nanti kalau saya cerita nanti ada yang tahu cerita saya. Jangan khawatir. Ingat, azas kerahasiaan dipegang teguh oleh guru BK, ya. Ya. Oke. Apakah Salimah sudah siap melaksanakan proses ini? Siap. Ibu guru akan memperlihatkan absensi, ya, absensi kelas. Ya. Ingin menanyakan kebenarannya saya. Ini absensinya pada bulan ini Salimah sering apa? Bisa dilihat saya? Bisa dilihat ya, Salimah Humairah. Di sini minggu pertama Salimah tidak masuk selama 3 hari, ya, masuknya cuma 3 hari. Minggu kedua juga ini lebih parah lagi sayang, ya, masuknya 4 hari, lebih banyak lagi alpanya. Ini semua tidak ada keterangannya. Dan minggu ketiga ini 3 kali lagi dan tanpa keterangan lagi sebenarnya. Ya. Ibu ingin menanyakan apakah data ini benar atau salah? Begitu, yakin ya? Ini tanggalnya, harinya, ya. Salimah tidak masuk sekolah. Baik. Berarti data yang ada di kelas absensi sudah benar. Nah, selanjutnya ibu guru ingin menanyakan, kenapa Salimah sampai sering tidak masuk tanpa keterangan? Karena sih ibu guru malas aja. Harapan ibu sekali lagi, tolong cerita biar ibu guru bisa menyelesaikan masalah Salimah, ya. Jangan khawatir, nah. Di sini azas kerahasiaan itu dipegang teguh, ya, sama guru BK. Tidak akan ada orang lain yang tahu. Jadi aman Salimah kalau cerita sama ibu guru, ya. Bagaimana Salimah? Kenapa sering tidak masuk? Nggak ada. Cuma kayak gini. Malas aja. Salimah, lihat ibu guru, percaya sama ibu, ya. Salimah mau masalahnya selesai kan? Jadi harapan ibu Salimah mau terbuka, ya, biar kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahannya Salimah, ya. Ayo silakan ceritakan. Tapi janji ya, jangan kasih tahu yang lain. Iya, kan ibu guru sudah menjelaskan, ya. Sudah beberapa kali ibu guru menjelaskan. Tidak akan sampai permasalahan ini ke orang lain. Ayo silakan. Jadi kan akhir-akhir ini orang tua saya sering bertambah, Ya. mereka kayak suka teriak-teriak gitu. Terus Capek saya kan, jadi ibu pergi dia dari rumah ke rumah saya. berarti ibu meninggalkan rumah, ya. Terus Dia ada saya, jadi saya cuma sendiri sama bapak di rumah. berdua saja, tidak ada kakak. Nggak ada. Tidak ada.
Kira-kira Salimah tahu nggak permasalahan orang tuanya apa? Nggak tahu. Cuman saling bentak-bentak gitu ya, saling teriakin. Cuman Salimah berusaha kayaknya tidak mau tahu urusan orang tua, begitu. Ya, jadi ibunya pergi nih dari rumah, ya. Kemudian Kenapa tidak masuk gara-gara itu ya, gara-gara ibu pergi dari rumah atau karena tidak ada yang mengurus Salimah di rumah itu, misalkan bangun pagi gitu. Kan biasanya yang bangunin kan ibu, yang nyiapin makanan ibu, Terus yang ngurus ibu semuanya. Tapi kan sekarang udah pergi, jadi nggak ada yang ngurusin. Terus kalau bapak kan dia pagi-pagi itu udah pergi kerja. gitu. Kalau boleh tahu bapak kerja apa? Dia dagang di pasar. Dagang ya. Itu saja permasalahannya, alasan Salimah itu tidak masuk tanpa keterangan itu saja, karena tidak ada yang bangunin atau memang Salimah pikirannya lagi kacau, jadi malas sekolah. Enggak sih, ibu kayak Ya. saya rasa kayak nggak enak gitu. Saya nggak enak, maunya diem aja. Permasalahan ini ya. Kalau masalah teman, bagaimana temannya di sekolah? Mungkin hal-hal yang tidak mengenakan sama temannya sehingga itu juga membuat Salimah malas sekolah. Kira-kira ada nggak temannya yang membuat Salimah kesal? Enggak sih, biasa-biasa aja mereka. Jadi sebenarnya baik-baik ya, nggak ada masalah sama teman. Berarti kalau boleh itu berarti di sini permasalahan ketika Salimah tidak masuk tanpa keterangan karena beban pikiran ya, beban perasaan karena orang tua lagi ada masalah gitu. Nah, terus ketika Salimah tidak masuk ya, apakah diam di rumah atau kemana saja gitu? Kadang saya diam di rumah, kadang ke rumah teman, sama kadang ke rumah bibi. Oh gitu. Orang tua tahu? Enggak tahu. Kan sini belum dapat dari pagi. Terus ke rumah teman itu pakai baju bebas atau pakai seragam? Kan saya perginya itu pagi-pagi pakai baju seragam, terus nanti pergi, terus nanti baliknya pas orang-orang udah pulang sekolah juga. Apakah bapak tidak pernah nanyain bagaimana sekolahnya, bagaimana temannya di sekolah, pelajarannya? Tidak pernah. Terus ketika ke rumah teman nih ya, ketika ke rumah teman apa saja yang dikerjakan di sana? Enggak ada, main, kadang main HP. Terus kalau di rumah bibi, apakah bibi tidak menasihati Salimah? Kenapa Salimah tidak masuk sekolah? Enggak sih, enggak. Dia kayak kasihan gitu kan. Karena kan dia udah pergi gitu, dia pulang ke rumahnya. Tidak kasihan dengan saya, dia udah dikasih aja sana. Kalau setelah saya mendengar cerita Salimah ya tentang bapak, berarti bapak tidak begitu peduli ya, maksudnya tidak menanyakan gimana sekolahnya, tadi sekolah enggak. Nah ketika Salimah di rumah, ketika enggak sekolah, pas pulang bapak enggak nanya tadi sekolah enggak, gitu enggak nanya. Dia ngiranya saya sekolah. Oh gitu. Jadi berarti komunikasi Salimah dengan bapak kurang bagus ya? Nah,
yang terjadi sama Salimah sekarang berarti pikirannya tidak enak ya, pastinya sedih ya dengan melihat keadaan orang tua yang seperti itu ya, permasalahan orang tua ya. Ibu guru sangat mengerti ya, paham dengan apa yang Salimah rasakan ya. Tapi langkah Salimah mengambil ini ya, melanggar aturan sekolah dengan tidak masuk tanpa keterangan, itu merugikan Salimah sendiri ya. Dampaknya sangat merugikan Salimah. Yang pertama, tentunya Salimah akan ketinggalan banyak pembelajaran. Benar? Ya kan? Banyak sekali pelajaran yang tertinggal. Kemudian apalagi bukan hanya pembelajaran akademik sayang ya, tapi pembelajaran sosial dengan temannya. Tentunya ketika Salimah tidak jarang masuk sekolah, hubungan dengan teman di kelasnya itu pasti agak renggang ya. Nah, agak renggang dia. Dan dampak selanjutnya yaitu di sini kan Salimah sekolah ya, ada aturan-aturan sekolah yang akan berlaku. Di setiap sekolah itu ketika siswanya melanggar tata tertib, maka ada aturan yang akan berlaku di situ. Kalau Salimah terus-terusan seperti ini, siapa yang merugi? Salimah sendiri ya, dan juga orang tua akan merugi ya. Kalaupun Bapak mungkin tidak pernah menanyakan kabar Salimah, bagaimana di sekolah, gimana nilainya, ya, belajar apa saja di sekolah. Tapi ketika orang tua nanti melihat Salimah tidak masuk, ya, sering tidak masuk tanpa keterangan, tentunya orang tua akan sangat malu, ya. Nah, Ibu tahu nggak Salimah sering tidak masuk sekolah? Nggak tahu. Nah, apalagi itu kalau orang tua, apalagi ibu dengan permasalahannya dengan bapak ya, kemudian mengetahui anaknya sering tidak masuk juga, maka itu akan membuat orang tua juga semakin sedih. Ya, seperti itu pasti akan sedih dan malu juga orang tua. Nah, mengenai permasalahan orang tuanya Salimah berdoa yang baik aja untuk orang tua, itu lebih baik, lebih bagus yang dilakukan. Doakan orang tua supaya permasalahannya cepat selesai, ibu balik lagi ke rumah, kumpul lagi bersama-sama, ya. Doakan, tambah lagi doanya, tambah ibadahnya, ya. Insya Allah akan menjawab, mengabulkan apa yang Salimah inginkan. Itu Salimah, ya. Nah, setelah mendengarkan apa dampak dari langkah Salimah ini, gimana menurut Salimah? Salimah, kalau masalah keuangan ini Salimah saya tanya lagi, kan Bapak agak kurang kita bilang ya menanyakan, tapi kalau masalah kebutuhan Salimah dipenuhi enggak? Sebenarnya kalau buat jajan sama kebutuhan sih kurang. Ya, ini gimana lagi? Ya, terus ada nggak Salimah kerja apa gitu, mendapatkan penghasilan gitu? Saya jualan gelang yang gelang dari benang, terus saya jual online. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa sekali Salimah. Kira-kira nanti cita-citanya apa Salimah? Jadi Psikolog, Masya Allah. Tahu kan untuk mencapai cita-cita itu bagaimana caranya? Ya, harus apa?
video ya, video film motivasi ya, untuk menambah pengetahuan Salimah juga ya, bagaimana dampak-dampaknya ketika kita salah memilih langkah ya. Sebentar ya. Ya, sebelum ini komputer, harapan ibu ya sekali lagi, Salimah sudah tahu, melihat bakat Salimah itu sudah bagus ya, sudah mampulah menghasilkan tambahan kebutuhannya Salimah ya. Jadi tetap semangat untuk sekolahnya Salimah. Menambah pengetahuan
bagaimana setelah melihat video tayangan film tadi? Gimana menurut Salimah? Saya jadi ngerti Bu Guru kenapa saya harus belajar, kenapa saya harus rajin, kenapa saya harus sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya tidak pernah saya selalu menikmati apapun permasalahan yang saya alami, saya bakal hadapi. Saya nggak akan melibatkan sesuatu yang bakal bikin saya Itu yang Ibu Guru sangat harapkan ya. Sudah benar sekali apa yang Salimah sampaikan. Ketika Salimah memiliki cita-cita, maka harus ada jalannya yang kita lewati. Ya. Jalannya apa? Tentunya dari pendidikan sebenarnya. Rajin sekolah, rajin belajar, insya Allah cita-cita Salimah akan tercapai nantinya. Nah, selepas dari permasalahan orang tua yang ya sekarang ini lagi tidak baik ya, doakan orang tua yang baik, tambah ibadah, tambah doanya lagi sayangnya, jangan sampai salah memilih langkah. Nah, setelah ini bagaimana perasaannya saya? udah lumayan sih, Udah lega ya. Alhamdulillah ya. Perlu juga Salimah tahu ketika nanti misalkan Salimah mendapatkan ujian lagi ya, misalkan permasalahan yang sama ya, bagaimana kira-kira langkah Salimah? ya saya terima aja jalanin ya. Apakah hati-hati memilih jalan yang akan di Ya, saya nggak tahu. Saya tahu kalau saya bakal jadi lebih baik lagi. Baik Salimah juga perlu tahu bahwa Ibu Guru di sini sebagai guru BK ya sangat berharap sekali ya ketika nanti misalkan Salimah lagi nggak enak hati, lagi ada pikiran yang ada masalah, silahkan ke ruangan Ibu ya. Ibu sangat terbuka di sini ya. Ibu sangat bahagia ketika ada siswa yang ketika memiliki masalah dia mencari Ibu ya. Ibu sangat senang sekali itu ya. Jadi ketika ada masalah jangan ragu-ragu ya. Silahkan temui Ibu welcome, Ibu sangat bahagia ketika Salimah balik lagi ke sini. Semoga dengan kondisi yang lebih baik ya, prestasi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak